Mas ya, siap-siap ya. Mas siapa ya? Kamu pelakor ya? Maksudnya apa ini Mbak ya? Ruslan yang sekarang jadi suami kamu itu suami saya. Nggak mungkin Mbak, itu salah orang. Masih aja nggak ngaku. Dasar kamu wanita. Mas enggak. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini loh Mas. Mah, kok kamu di sini? Ayo kamu ngaku, Mas. Stop lakukan satu ini kalau saya istri kamu. Cepat. Maksudnya apa Mas? Mas kan bilang sama saya, Mas nggak punya istri, Mas tuh duda. Buruan Mas kasih tahu. Apa Mas? Buruan kasih tahu. Jangan sampai buat kita cerai di sini. Jangan Mah, jangan Mah. Iya Vio, ini istri aku. Nggak mungkin. Ayo kita masuk Mas. Kita Enggak. masuk. Ayo. Enggak, apa-apaan kamu? Lagian aku juga udah gak mau sama kamu. Asal kamu tahu ya, aku deket kamu, aku hanya ingin mengapa kamu. Dan sekarang kamu bangun, hubungan kita selesai. Ayo Mah, kita pergi. Mas, jangan pergi Mas. Mas, jangan pergi Mas. Dasar laki-laki sama laki-laki jahat. Baik, Pak Ustadz, ini sering kali terjadi, tidak hanya menimpa Mbak Vio, tapi di luar sana juga sering terjadi seperti ini, Pak Ustadz. Ya. Jadi kita sering mendengar di luar sana bahwa ada seorang wanita yang ditipu atau tertipu atas seorang laki-laki yang ketika datang menyatakan jatuh cinta, menyampaikan bahwa statusnya itu adalah sendirian atau duda atau bujang atau lajang, tapi ternyata di belakangnya dia punya istri. Kalau kita lihat, kenapa Rasulullah SAW itu menyampaikan begini Mas Farid, ketika menikah itu Nabi mengucapkan kalimatnya singkat sekali, a'linu nikahakum. Jadi iklankanlah, maksudnya adalah ramaikanlah nikahmu dengan walimah. Bahkan di hadis lain menjelaskan walimah walau bisyatin, meskipun hanya nyembelih seekor kambing. Apa mananya? Bukan pada walimanya, bukan pada pemberian informasi atas kegiatan pernikahan itu, tapi jauh daripada itu hikmahnya adalah supaya status kedua orang ini diketahui masyarakat. Sehingga kalau misalkan pulang malam berdua atau ada apa-apa, atau lebih jauh lagi, kalau orang ini punya anak tahu statusnya. Ya. Tadi bisa dibayangkan tadi, mengakunya duda sendirian, dia ternyata dia punya istri dan punya anak. Apa mananya? Kalau Mbak Vio menikah dengan ini punya anak, kemudian orang yang tidak diketahui tentang istri dia dan punya anaknya, kemudian suatu saat anaknya ini besar, masing-masing anaknya juga besar, ketemu di kuliah, tiba-tiba pacaran, kemudian menikah, apa yang terjadi? Dosa besar menimpa karena menikah sesama saudaranya. Inilah makanya agama jauh memberikan daya jangkaunya dalam rangka untuk memproteksi, memberikan pelindungan supaya ini tidak terjadi. Apa maknanya? Maknanya adalah tujuannya untuk melindungi marwah kehormatan dari manusia itu sendiri. Ya. Nah, Pak Ustadz, apakah boleh nih, misalnya ada laki-laki datang melamar atau mengajak menikah, lalu kemudian yang wanitanya ini menyelidiki latar belakang laki-lakinya, boleh seperti itu? Dibolehkan. Justru itu yang dianjurkan. Jadi masing-masing itu adalah, jadi tujuannya bukan tajasus, saling mencari kesalahan atau memata-matai, bukan. Tetapi tujuannya adalah supaya mengetahui apa sih statusnya daripada misalkan yang laki-laki atau sebaliknya juga yang perempuan, bagaimana keadaan keluarganya, bukan sekali lagi bukan mengetahui status dalam mana ini orang kaya apa tidak, ini orang hebat, bukan itunya. Tapi untuk untuk mengetahui latar belakang keluarganya, oh ini dari keluarga baik-baik, oh ini clear masalah keluarganya, sehingga ketika menikah diharapkan di kemudian hari berdasarkan ikhtiar ini maka tidak ada lagi persoalan atau musibah yang terjadi. Sekarang kan banyak, mohon maaf sekali, kami pernah mendapat informasi langsung, pernah terjadi ini, menikahkan, jadi seorang laki-lakinya ini adalah bujangan, kemudian perempuan yang ngaku bujangan, ketika nikah ternyata suaminya datang itu. Oh ini kan menjadi perhara yang luar biasa, dan keluarga apa? Hancurlah muka keluarga itu, harga diri keluarga, karena ternyata ya akhirnya bubar, gak jadi. Lah, Islam memberikan perlindungan masing-masing supaya dimuliakan, masing-masing supaya dihormati harga dan kehormatan dirinya. Ya. Nah, Ibu dengan suami yang kedua nikah resmi atau melalui hanya nikah siri? Saya pun nggak ada surat, Pak Ustadz. Makanya saya nanya, kalau misalkan nanti, saya kan ini udah nggak ada kabar apapun, dia pun seperak pun udah lost contact. Dia nggak bisa dihubungin sama sekali? Tidak, saya yang dengar itu dia udah nikah lagi, Pak Ustadz. Makanya saya pengen tanya, kalau misalkan nanti saya ada jodoh lagi, apakah saya harus minta cerai dulu dari suami saya, apa gimana Pak Ustadz?
Para pemirsa, pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran dan ibroh dari kasus Mbak Vio ini. Inilah kenapa kompilasi hukum Islam itu menekankan pentingnya pernikahan itu difasilitasi negara. Karena apa? Karena ketika memang nikah siri itu sah dalam pandangan agama, saya ingin menjelaskan sah. Tetapi ketika masing-masing misalkan bercerai, maka ada pembagian harta yang tidak bisa didapatkan. Artinya kalau misalkan istri tidak dikasih sama sekali, dia tidak bisa menuntut pada siapa. Negara juga tidak bisa hadir karena ini tidak ada tercangkut dalam catatan undang-undang negara. Kayak kasus yang pagi hari ini para pemirsa dengarkan, saksikan adalah Mbak Vio ini ditinggalkan, hampir 5 tahun, tidak ada berita, tidak ada apa. Ini apa sudah dicerai, apa tidak gitu. Kalau kita melihat misalkan pernikahan yang sah itu kan 2 tahun tidak ada berita, maka bisa dinyatakan jatuh ketika suami istrinya keberatan. Tapi ini kan nggak ada. Kemudian soal suaminya menikah lagi itu bukan menjadi alasan bahwa ini selesai, bukan. Karena mohon maaf, suami dibolehkan lebih dari 1-2 tanpa izin bisa, tetapi kan negara membatasi dalam kaitan di sana. Inilah saya kira salah satu peliknya masalah di kemudian hari ketika praktek pernikahan siri itu dilakukan. Baik, nah Mbak Vio sendiri setelah 2 kali menikah, kemudian mengalami kegagalan dengan kasus yang sama, trauma berarti ya? Saya jadi dendam, Mas, sama semua laki-laki. Jadi malah justru dendam? Iya. Apa yang sudah Mbak lakukan dengan laki-laki? Saya dikasih tahu sama teman saya, karena teman saya itu tahu hidup saya gimana gitu kan. Akhirnya saya ke orang pintar, Mas, untuk cari pengasihan. Supaya saya dapat laki-laki yang mapan, yang bisa menghidupi saya, yang bisa mengikuti keinginan saya, dan ya alhamdulillah hasilnya memang ada. Artinya dendam itu diaplikasikan dengan biar si laki-laki ini nurut sama Mbak, dan kemudian Mbak bisa memanfaatkan hartanya laki-laki itu, begitu? Iya. Sudah sempat menikah atau baru kenal-kenal saja? Baru kenal-kenal aja. Jadi dari kenalan saja udah mulai mengambil hartanya dia? Iya. Mbak tahu itu salah? Saya tahu itu salah. Makanya saya pun kena batunya lagi, Mas, Pak Ustadz. Harta yang saya dapat dari hasil manfaatin si laki-laki itu ternyata tidak bermanfaat. Mobil, rumah, sampai restoran saya pun bangkrut lagi. Bangkrut lagi? Saya dikerjain sama orang lagi. Karena uang dari hasil, boleh saya bilang memeras begitu? Iya. Gimana ya Pak Ustadz? Jadi gini Mas Aldi ya, Vio, ini kan sama dengan apa? Ini kan uang panas istilahnya. Ya. Uang panas, maka dia tidak ada nilai berkah di sana. Seringkali kita melihat sesuatu itu pada nominalnya, tetapi tidak melihat bagaimana nominal ini mengandung berkah di dalamnya. Bagaimana nominal itu mengandung berkah? Tentu nominal ini syarat mendapatkannya, memanfaatkannya itu semuanya adalah dalam kerangka jalan libtigo imardotillah, untuk mengharapkan ridho Allah. Kalau tadi di awal niatan dari Mbak Vio tadi itu kan sudah datang ke orang pintar, bukan tujuannya untuk orang ini. Misalkan datang ke orang soleh kemudian minta didoakan, itu lain ceritanya, itu dibolehkan. Minta soleh doakan saya hidup seperti ini, mudah-mudahan dengan kedekatan Allah membantuin, itu baru bisa boleh. Tapi tidak boleh tujuannya apa? Untuk menjinakkan orang dengan harapan nanti itu sudah niatannya di kepala kita ingin memeras dia, ini tidak dibolehkan. Maka Nabi SAW melalui riwayat hadis dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan begini, wala tahasadu, janganlah orang berhasud, iri, tidak boleh ini. Yang kedua adalah wala tanajasu, jangan orang mencari-cari, memata-matai, mencari sama orang. Kemudian yang ketiga wala tabaudu, dan jangan orang saling wala tahasadu, jangan sering, kemudian jangan orang tabaud saling mendengki. Jadi orang mengamarah, maka wala tadabaru, dan orang tidak boleh saling belakang, itu main belakang tadi itu. Tadabaru, wah ini nggak ada jangan, tidak bolehkan. Ingat, kalau kita mendolimi orang lain, maka bersiap-siaplah kedoliman yang kita lakukan akan kembali kepada diri sendiri. Al-Quran surat Isra menjelaskan, barang siapa yang melakukan aksantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, maka sesungguhnya berbuat baikmu, investasimu itu kembali pada dirimu sendiri. Dan siapa yang melakukan keburukan, falaha, maka dia akan kembali untuk diri kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh Mbak Vio tadi itu kan tidak ada keberkahan, dan kemudian akhirnya jatuh bangkrut lagi. Jadi mari hidup kita ini kita luruskan niatnya, kita supaya kembali mendapatkan